Jangan sentuh pisang kukus lagi. Ternyata, akibat yang ditimbulkan bagi lansia bisa sangat mengejutkan. Banyak yang mengira ini hanyalah camilan biasa, padahal di balik kelembutannya tersimpan efek dahsyat yang bisa mengubah kondisi kesehatan bapak ibu dan para eyang sekalian secara drastis. Apa sajakah akibat yang kami maksud? Apakah ini akibat baik? Atau justru sebuah peringatan keras bagi kita semua yang sudah memasuki usia senja? Mari kita kupas tuntas bersama dalam video kali ini Sobat Sehat. Kita tidak hanya akan membahas akibat baiknya saja. Saya akan membocorkan sebuah fakta penting. Mengapa pisang yang dikukus justru memiliki keunggulan khusus dibandingkan pisang yang dimakan langsung, terutama untuk tubuh lansia? Selain itu, ada juga sebuah cerita nyata, sebuah pelajaran berharga dari seorang kakak di Jawa Tengah yang mengalami akibat buruk karena keliru dalam mengonsumsi pisang kukus. Ini adalah informasi yang sangat jarang dibahas. Jadi pastikan Sobat Sehat tidak melewatkan satu detik pun dari video penting ini. Selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat kita ngobrol santai seputar kesehatan khusus untuk kita yang sudah tidak muda lagi. Saya doakan Sobat Sehat semua, dimanapun berada selalu, dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Agar tidak ketinggalan informasi penting seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagi yang ingin mendapatkan manfaat lebih, Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan untuk bergabung menjadi member channel kami. Baik, mari kita mulai membahas akibat baik yang pertama. Rutin mengonsumsi pisang kukus secara benar ternyata dapat menjadi sahabat terbaik bagi jantung para lansia. Mengapa demikian? Jawabannya ada pada kandungan mineral bernama kalium yang sangat melimpah di dalam buah pisang. Kalium ini bekerja layaknya seorang penyeimbang di dalam tubuh kita, terutama dalam mengatur kadar natrium atau garam, yang seringkali menjadi penyebab utama tekanan darah melonjak tinggi dan tidak terkendali di usia lanjut. Kalium membantu pembuluh darah kita menjadi lebih rileks dan tidak kaku. Coba bayangkan sebuah selang air yang kaku, air akan menyemprot dengan tekanan tinggi. Begitu pula pembuluh darah kita. Dengan asupan kalium yang cukup dari pisang kukus, pembuluh darah menjadi lebih elastis, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun lebih stabil. Inilah akibat baik yang sangat kita dambakan, yaitu jantung yang bekerja lebih ringan dan risiko stroke pun bisa ikut menurun. Bukan hanya omong kosong, penelitian pun mendukung hal ini. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Gizi dan Pangan dari Institut Pertanian Bogor IPB menunjukkan bahwa konsumsi pangan kaya kalium seperti pisang memiliki korelasi positif dengan penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Proses mengukus juga membuat tekstur pisang menjadi jauh lebih lembut, sehingga lebih mudah dicerna oleh lambung lansia yang mungkin sudah tidak sekuat dulu lagi. Nutrisinya pun jadi lebih mudah diserap tubuh. Sekarang kita kerucutkan akibat baiknya untuk penyakit yang paling umum, darah tinggi atau hipertensi. Bagi bapak dan ibu yang setiap hari harus rutin meminum obat penurun tekanan darah, menambahkan pisang kukus dalam menu harian bisa menjadi pendamping terapi yang sangat baik. Ini bukan berarti menggantikan obat dokter. Sama sekali tidak. Anggap saja pisang kukus ini sebagai bantuan tambahan dari alam untuk menjaga agar tekanan darah tidak mudah naik turun secara drastis. Dengan tekanan darah yang lebih terkontrol, berbagai komplikasi berbahaya dari hipertensi seperti penyakit jantung korona, gagal ginjal, dan kerusakan pada mata bisa kita minimalisir risikonya. Cukup konsumsi satu buah pisang kukus ukuran sedang setiap hari, tanpa tambahan gula atau santan. Sudah bisa memberikan kontribusi positif. Ini adalah cara yang lezat dan alami untuk merawat mesin tubuh kita yang paling vital, yaitu jantung dan pembuluh darahnya. Sobat Sehat. Akibat baik selanjutnya adalah untuk urusan perut dan kolesterol. Pisang, terutama yang dikukus,
kaya akan serat larut yang disebut pektin. Serat ini bekerja seperti spons di dalam saluran pencernaan kita saat melewati usus. Serat ini akan mengikat kolesterol jahat atau LDL dari makanan yang kita konsumsi dan kemudian membawanya keluar dari tubuh melalui kotoran. Hasilnya, kadar kolesterol jahat dalam darah bisa berangsur-angsur membaik seiring waktu, sangat membantu kita terhindar dari penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, bagi lansia yang sering mengalami masalah sembelit atau susah buang air besar, pisang kukus adalah solusinya. Teksturnya yang lembut dan kandungan seratnya yang tinggi membantu melunakkan tinja dan melancarkan pergerakan usus. Dengan pencernaan yang lancar, perut terasa lebih nyaman, tidak begar, dan penyerapan nutrisi dari makanan lain pun menjadi lebih optimal. Ini adalah akibat baik ganda, kolesterol terjaga dan pencernaan pun menjadi lancar jaya. Nah, untuk penderita diabetes, ini ada kabar baik sekaligus peringatan. Akibat baik dari pisang kukus bisa didapat jika kita pintar memilih jenis dan cara konsumsinya. Pilihlah pisang yang belum terlalu matang atau sering disebut pisang mengkal, seperti pisang kapok yang masih sedikit keras. Pisang jenis ini mengandung lebih banyak pati resisten, sejenis karbohidrat yang tidak mudah diubah menjadi gula di dalam darah. Proses mengukus juga disebut dapat membantu menjaga kadar pati resisten ini. Pati resisten ini sangat ramah bagi penderita diabetes karena tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Ia bekerja mirip seperti serat. Namun, ingat, porsinya harus tetap dijaga, cukup setengah atau satu buah pisang kukus ukuran kecil saja sudah cukup. Jangan pernah memilih pisang yang sudah sangat matang dan lembek, karena kandungan gulanya sudah sangat tinggi dan justru bisa berbahaya bagi kadar gula darah bapak dan ibu sekalian. Bagi sobat sehat yang sering mengeluh linu-linu, pegang, atau nyeri sendi akibat rematik dan radang sendi, ternyata ada juga akibat baik dari pisang kukus. Pisang mengandung mineral penting lainnya yaitu magnesium. Magnesium dikenal memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan alami. Meskipun tidak bisa menyembuhkan rematin secara total, asupan magnesium yang cukup dapat membantu mengurangi tingkat peradangan di dalam tubuh, termasuk pada area persendian yang sering terasa nyeri. Ketika peradangan sedikit mereda, rasa nyeri dan kaku pada sendi pun bisa terasa lebih ringan. Ini tentu akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup kita di masa tua. Kita jadi bisa lebih nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, seperti saat berjalan, sholat, atau sekadar menggerakkan tangan. Jadi, selain untuk jantung dan perut, pisang kukus juga memberikan akibat baik berupa sedikit kelegaan bagi sendi-sendi kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Namun, di balik semua akibat baik tadi, ada peringatan keras. Ada kondisi medis tertentu di mana konsumsi pisang kukus justru harus dihindari sama sekali. Kondisi utama tersebut adalah penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah memasuki stadium lanjut. Ginjal yang sudah rusak tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium dari dalam darah secara efisien. Ingat, mineral yang sama yang baik untuk jantung, yaitu kalium, bisa menjadi racun mematikan jika kadarnya terlalu tinggi. Kondisi kelebihan kalium dalam darah ini disebut hiperkalemia dan gejalanya bisa sangat berbahaya, mulai dari lemas, kesemutan, hingga gangguan irama jantung yang fatal dan bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Jadi, jika bapak, ibu, atau eyang memiliki riwayat penyakit ginjal dan sudah disarankan oleh dokter untuk membatasi asupan kalium, maka pisang, baik itu mentah maupun dikukus, adalah salah satu buah yang harus dihindari. Jangan pernah mengambil risiko, sobat sehat. Sekarang, saya ingin berbagi sebuah cerita nyata yang sangat relevan sebagai pengingat kita bersama. Sebut saja namanya Eyang Slamet, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun dari sebuah desa di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau sangat gemar berkebun dan setiap hari menyantap hasil kebunnya, termasuk pisang kepok yang ia kukus sendiri.
Beliau tahu pisang itu sehat, dan karena merasa tubuhnya kuat, beliau bisa makan 3-4 buah pisang kukus dalam sehari sebagai pengganti nasi. Suatu sore, Eyang Slamet tiba-tiba merasa tubuhnya sangat lemas, dadanya berdebar tidak karuan, dan kakinya terasa kesemutan hebat hingga sulit untuk berdiri. Keluarga panik dan segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa darahnya, dokter terkejut melihat kadar kalium dalam darah Eyang Slamet sangat tinggi, jauh di atas ambang batas normal. Ternyata, tanpa disadari, Eyang Slamet memiliki penurunan fungsi ginjal ringan yang tidak pernah terdeteksi karena tidak pernah ada keluhan sebelumnya. Kebiasaan beliau mengonsumsi pisang kukus dalam jumlah banyak setiap hari itulah yang menjadi pemicunya. Akibat buruk ini menjadi pelajaran yang sangat mahal. Ginjalnya yang sudah mulai melemar, tidak sanggup lagi memproses kalium sebanyak itu. Beruntung beliau cepat ditangani. Namun sejak saat itu beliau harus sangat berhati-hati dengan semua makanan yang mengandung kalium tinggi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sehat pun bisa menjadi bumerang jika kita tidak mengenal kondisi tubuh kita sendiri. Selain risiko fatal bagi penderita ginjal, ada beberapa akibat buruk lain jika kita mengonsumsi pisang kukus secara berlebihan. Pertama, masalah pencernaan. Meskipun serat itu baik, terlalu banyak serat dalam satu waktu, terutama bagi lansia yang ususnya lebih sensitif, justru bisa menyebabkan perut kembung, begar, dan produksi gas yang berlebihan. Ini tentu akan membuat perut terasa sangat tidak nyaman sepanjang hari, bahkan bisa sampai menyebabkan kram perut ringan. Kedua, bagi yang sedang berusaha menjaga berat badan, ingatlah bahwa pisang tetap mengandung kalori dan gula alami. Kunci utamanya tetap pada porsi yang wajar dan tidak berlebihan. Anggap ini camilan sehat, bukan makanan utama, yang bisa disantap sepuasnya tanpa perhitungan. Lalu, bagaimana cara mengolah pisang kukus yang benar agar semua akibat baiknya bisa kita dapatkan dan akibat buruknya bisa kita hindari? Caranya sangat sederhana dan tidak memerlukan banyak bahan. Pertama, pilih jenis pisang yang tepat, pisang kepot, pisang tandung, atau pisang raja yang masih sedikit mengkal tidak terlalu matang adalah pilihan terbaik karena kandungan gulanya belum terlalu tinggi dan teksturnya pas saat dikukus. Tidak terlalu lembek. Kedua, cara memasaknya, cukup cuci bersih pisang, lalu kukus bersama kulitnya selama kurang lebih 10 hingga 15 menit atau sampai empuk. Mengukus bersama kulitnya membantu menjaga nutrisi agar tidak banyak yang hilang. Hindari merebus pisang, karena banyak vitamin dan mineral yang larut dalam air akan terbuang sia-sia ke dalam air rebusan. Biarkan dingin sejenak, kupas, dan siap dinikmati. Sangat mudah bukan? Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan pernah menambahkan gula pasir, susu kental manis, sirup, atau bahkan santan kental ke dalam sajian pisang kukus Anda. Penambahan bahan-bahan ini hanya akan merusak semua manfaat baiknya. Gula tambahan akan memicu lonjakan gula darah. Dan santan kental mengandung lemak jenuh yang kurang baik untuk kolesterol. Biarkan rasa manis alami dari pisang itu sendiri yang menjadi daya tariknya. Jadi, sebagai intisari dari obrolan kita kali ini, Sobat Sehat, makan pisang kukus bagi lansia bisa mendatangkan berbagai akibat, baik yang sangat bermanfaat maupun yang berisiko buruk. Akibat baiknya antara lain, membantu menstabilkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, membantu mengendalikan kolesterol, dan bahkan memberikan sedikit kelegaan bagi penderita nyeri sendi. Kuncinya ada pada pemilihan pisang yang tidak terlalu matang. Di sisi lain, akibat buruknya juga nyata dan tidak boleh dianggap remeh. Risiko terbesar adalah bagi penderita penyakit ginjal kronia, di mana kandungan kalium yang tinggi bisa menjadi sangat berbahaya. Konsumsi berlebihan juga bisa menyebabkan perut kembung dan penambahan berat badan. Oleh karena itu, mengenali kondisi tubuh sendiri dan menjaga porsi adalah dua hal yang mutlak diperlukan
agar kita bisa memetik manfaatnya tanpa terkena dampaknya. Sobat sehat yang saya sayangi, ingatlah sebuah nasihat sederhana ini. Tubuh kita di usia senja adalah sebuah kitab yang harus kita baca setiap hari. Tidak ada satu resep kesehatan pun yang cocok untuk semua orang. Makanan yang menjadi obat bagi tetangga bisa jadi racun bagi kita jika kondisi tubuh kita berbeda. Maka dari itu, belajarlah untuk mendengar sinyal dari tubuh Anda dan jangan pernah ragu untuk bertanya kepada dokter atau ahli gizi. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua dalam menjaga kesehatan di hari tua. Jika Bapak, Ibu, dan Eyang sekalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk menekan tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Tuliskan juga pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk membacanya satu persatu. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.